orang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa, dimintain keterangan di Polda Metro Jaya, tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan, dugaan adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Guys, sidang kali ini gugatan prestasi Nikmir terhadap RG itu kata gue mah kurang rame ya, kurang seru ya. Kenapa? RG dan Nikmir sama-sama tidak datang. Dan pada ujung-ujungnya pihak majelis hakim itu memutuskan mengarahkannya ke mediasi. Nah, ada dua hal yang menurut gue nih kayaknya agak janggal juga. Satu, apakah benar gitu ya kalau misalkan sidang gugatan prestasi ini bisa diarahkan mediasi atau ada permainan lagi di dalamnya? Karena menurut gue pribadi nih, justru sidang prestasi ini sangat penting sekali karena akan sangat berpengaruh pada laporan pidana dilakukan RG terhadap Nikmir. Benar nggak ya kan? Dan itu penting banget soalnya ini ya. Kenapa kok hakim bisa mengarahkan ke mediasi? Apakah ini prosedur atau apa? Gue nggak tahu. Kalau prosedur ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada sesuatu permainan lagi, gue nggak tahu juga ya. Cuma kalau ada permainan lagi, gue kira ini benar-benar, wah nggak benar lah istilahnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, RG tidak datang, Nikmir tidak datang. Nikmir sebagai penggugat dan RG sebagai tergugat. Kalau penggugat tidak datang itu wajar karena dia yang menggugat. Tapi kalau yang tergugat tidak datang, walaupun ada kuasa hukumnya, gue pikir ini kurang wajar. Ya, kurang wajar. Dan ujung-ujungnya pun diarahkan ke mediasi. Kayaknya nggak lucu loh ini. Ini ada apa gitu istilahnya buat gue pribadi ya. Lalu selanjutnya lagi nih ya. Tadi dengar kan Bang Fahmi bilang katanya ada 4 orang yang melaporkan dan RG harusnya dipanggil ke Polda dimintai keterangan atas tindakan pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Bang Fahmi itu. Dan ada juga komentar yang bilang katanya seandainya dia punya uang, dia mau melaporkan juga karena dia salah satu korban dari produk skincare-nya si RG ini. Menurut gue pribadi guys, jangan ngelihat kita ada uang tongganya. Harusnya para korban skincare yang merasa dirugikan oleh RG semuanya berkumpul bersatu dan harusnya ada satu orang yang mau mengkoordinasi itu semua. Walaupun kita orang-orang susah, tapi kalau semua bersatu itu akan menjadi kuat. Kayak lidi aja, lidi kalau satu kan dipatahin kan gampang. Tapi kalau semuanya dikumpulin gini kan susah banget itu istilahnya. Ya, dan gue pikir ya kalau kalian semua minta bantuan Doktif dan berkumpul semuanya dan memberikan bukti-bukti yang ada, gue pikir Doktif pun akan memfasilitasi, mengkoordinasi kalian semua. Ya jadi guys, nggak usah takut kita nggak ada uang lah. Yang penting kita berjalan di dalam kebenaran. Kalaupun kita udah jalan kebenaran, tapi kita menghadapi hambatan, maka pihak-pihak yang zolim terhadap kita pasti akan mendapatkan kejatuhan yang lebih dalam lagi loh. Ya, dan sebenarnya gue juga kasihan terhadap RG ini loh. Kenapa coba? Karena gue yakin nih RG ini itu salah satu korban dari circle-nya dia sendiri. Di antara circle-nya dia sendiri, mungkin mereka semua sulit untuk melaporkan Nikmir. Hanya RG lah yang mungkin berpotensi untuk melaporkan Nikmir. Makanya mungkin RG juga dijadikan tumbal. Gue tidak membela RG, tapi angka bodohnya RG kalau sampai seandainya itu terjadi dan dia mau seperti itu. Ya, paling itu dulu dari gue. Yang pasti guys, kawal terus permasalahan laporan yang dilakukan oleh 4 korban skincare ini di Polda Metro Jaya sesuai dengan apa omongan Bang Fahmi ini. Jangan sampai ada permainan lagi di dalamnya. Dan kita udah cukup capek dengan adanya masa perpanjangan Nikmir lah, perpanjang terus ada kejanggalan dan ada yang dipaksakan. Jangan sampai juga dalam sidang juga kita masih bertanda tanya. Oke? Itu aja guys, kawal semuanya, kawal Nikmir dan kawal korban-korban yang melaporkan RG ke Polda Metro Jaya. Oke?